Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kolose 4 ayat yang kedua yang berkata demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Ekaristi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang saya baca tadi dalam Kolose 4 ayat 2 itu merupakan satu nasihat, suatu arahan, suatu ajakan yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Kolose untuk mereka tidak boleh lupa melakukan 3 hal. Hal pertama yaitu bertekun dalam doa. Hal yang kedua berjaga-jaga. Jadi sambil bertekun dalam doa, mereka juga harus berjaga-jaga. Dan yang ketiga, sambil berjaga-jaga, mereka harus mengucap syukur. Dan kata mengucap syukur dalam ayat ini, kalau dilihat dalam terjemahan Yunani, itu artinya ekaristi. Apa sih maksud ekaristi ini? Kata ekaristi dalam bahasa Yunani ini kalau kita terjemahkan, itu adalah ucapan syukur. Tapi ucapan syukur itu dalam bentuk apa? Itu dalam perayaan ibadah, di mana umat Tuhan harus mengucap syukur karena Yesus telah mati di kayu salib. Dia menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Dan ini yang mau saya share buat saudara. Jadi saudara dan saya tidak boleh lupa ekaristi. Tidak boleh lupa mengucap syukur. Mengucap syukur dengan alasan yang pertama di dalam kata ekaristi, yaitu kita harus mengingat bahwa Yesus Kristus telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan inilah alasan saudara dan saya harus mengucap syukur. Jadi ketika saudara dan saya ada dalam situasi apapun, ketika kita ada dalam kondisi apapun, kita nggak boleh lupa bahwa Yesus sudah menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tapi yang kedua, kata ekaristi, kita harus mengucap syukur dalam setiap ibadah kita. Itu adalah alasan di mana kita mengakui bahwa Yesus telah menyerahkan tubuh dan darahnya di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya yang tidak bisa dikerjakan oleh banyak orang. Ada berapa banyak saudara dan saya bersyukur, mengucap syukur karena menerima jawaban doa, karena diberkati, karena diberi apa yang saudara rindukan. Tapi saudara bisa menghitung ada berapa banyak kali saudara dan saya bersyukur, ada berapa banyak kali saudara dan saya ekaristi mengucap syukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saya yakin saudara dan saya kurang melakukan ini. Saya yakin ada banyak orang hampir tidak mengucap syukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosanya. Tapi ada banyak orang terlalu sibuk untuk meminta apa yang mereka butuhkan dari Tuhan. Tapi mereka tidak pernah mengucap syukur bahwa pengorbanannya di kayu salib itu memberikan banyak hal yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Dan hari ini Tuhan mengajar kita di poin yang kedua. Mari kita terus mengucap syukur.
Mari kita terus ekaristi. Mari kita jangan lupa ekaristi. Jangan lupa mengucap syukur dalam setiap ibadah. Bagaimana Yesus sudah berkorban bagi kita. Bagaimana Yesus mati di kayu salib. Bagaimana dia menyerahkan hidupnya. Bagaimana dia menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menebus saudara dan saya. Dan kita harusnya setiap hari, setiap saat mengucap syukur untuk hal ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara dan saya tidak boleh lupa ekaristi. Tidak boleh lupa mengucap syukur dalam ibadah-ibadah kita. Karena Yesus rela datang ke dunia ini. Dia rela disalibkan untuk memulihkan hubungan saudara dan saya dengan Bapa di surga yang rusak akibat kejatuhan manusia pertama di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Jadi saudara dan saya, mungkin suatu hari ada banyak hal membuat saudara nggak bisa bersyukur. Tapi Tuhan bilang, bagian ini harus membuat saudara dan saya terus bersyukur. Terus mengucap syukur. Bagaimana Yesus datang ke dunia ini. Dia rela mati di kayu salib. Hanya untuk memulihkan hubungan saudara dan saya dengan Bapa di surga yang rusak akibat dosa, tapi bisa dipulihkan kembali akibat pengorbanan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menyambungkan komunikasi hubungan kita dengan Bapa di surga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara dan saya tidak boleh lupa ekaristi. Saudara dan saya tidak boleh lupa mengucap syukur atas pengorbanan kematiannya bagi saudara dan saya yang menebus kita, yang memulihkan kita dengan Bapa, yang telah menyerahkan hidupnya untuk menebus kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam ekaristi. Salam mengucap syukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Amin.